Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Ini masih bab mausul bait terakhir. Dua bait terakhir yang ada dalam bab mausul. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Kadzaka hazfu ma biwasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qadha. Kadalladzi jurra bimal mausula jar kamurra billadzi marartu fahuwa bar. Kadzaka, sabit seperti demikian. Demikian boleh buang ait. Itu hazfuma, membuang ma khufidha, yang dikhafatkan akan dianya ma dengan wasaf. Kadzaka, sabit seperti demikian boleh dibuang. Seperti demikian ait marfu dan mansub tadi. Itu hazfuma, membuang ma, membuang ait-ait khufidha, yang dikhafatkan akan dianya ait dengan wasaf. Jadi ayat marfu sudah, ayat mansub sudah dibahas, sekarang ayat majrur. Bila ayat mausul itu majrur, boleh dibuang, khusus ayat-ayat yang majrurnya dengan wasaf. Artinya yang menyebabkan ayat tersebut majrur yaitu amelnya wasafnya, ketika itu boleh dibuang. Ka anta qadin, seperti anta qadin, seperti bermula engkau itu qadhi. Anta qadhi ma antaqat. Jadi ini potongan ayat. Seperti anta qadin ba'da amrin, sesudah amar yang ada ianya amar min qadha. Maksud beliau di sini seperti ayat firman Allah waqdi ma anta qadin. Waqdi ma anta qadin. Seperti anta qadin sesudah amar dari qadha. Amar dari qadha iqdi. Ini beliau mengisyarahkan kepada ayat kisah tukang sihir pada masa Nabi Musa. Iqdima antaqat, nanti disyarah kita lihat. Wa kadzalladzi jurra bimal mausula jarra. Demikian pula boleh buang itu alladzi. Jurra yang dijarkan akan dianya alladzi dengan ma. Jarra yang mengjar ianya ma al mausula akan mausul. Mausula maf'ul jarra. Kadza, demikian lagi boleh dibuang itu alladzi, itu ait-ait jurra yang dijarkan akan dianya ait dengan ma, yang mengjar ianya ma akan mausul. Boleh juga ait majrur dibuang bila ait tersebut dijar oleh huruf jar yang sama, di mana huruf jar itu juga mengjar mausul. Isim mausul dimasuki oleh huruf jar, kemudian aitnya juga dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar yang masuk kepada mausul dan ait sama, boleh dibuang aitnya. Kamurra billadzi marartu. Seperti contohnya murra. Lalulah engkau dengan alladzi marartu, yang aku lalu. Bihi, dengannya alladzi. Jadi takdirnya murra billadzi marartu bihi. Bihi, bi huruf jarnya, billadzi juga huruf jarnya bi. Murra, lalu olehmu dengan si alladzi yang aku lalu, dengan nias alladzi fahuwa barun, karena dia nias alladzi itu orang baik. Kita lihat syarahnya. Lamma faragha minal kalami 'ala ad-dhamiril marfu'i wal mansubi syara'a fil kalami 'ala ad-dhamiril majruri. Ini dhamir. Manakala selesai ianya musannif dari berbicara kepada dhamir marfu' dan mansub, niscaya masuk ianya musannif dalam berbicara kepada dhamir majrur. Nah, sebelumnya beliau membahas tentang ait yang marfu boleh dibuang, ada syaratnya. Ait mansub boleh dibuang. Sekarang beliau berbicara tentang ait dhamir majrur. Wa huwa imma ayyakuna majruran bil idhafah au bil harfi. Wa huwa, dan dianya dhamir yang majrur, ada kala itu bahwa ada ianya dhamir majrur itu yang dijarkan dengan idhafah atau dengan huruf. Dhamir majrur ada dua, kadang dijar dengan huruf jar, kadang dijar dengan idhafah. Ya. Fa in kana majruran bil idhafati lam yuhdaf. Maka jika ada ianya dhamir majrur itu dijar dengan idhafah.
Lam yuhdaf, niscaya tidak bisa dibuang akan dianya dhamer, illa idza kana, kecuali apabila ada ianya dhamer itu majruran, itu dijarkan bi idhafati ismi fa'ilin, disabit dengan diidhafahkan isim fa'il bi maknal hal, dengan makna hal atau istiqbal. Maksudnya, bila dhamer majrur tersebut majrur dengan idhafah, dia mudhaf ilaih. Tentunya ada mudhafnya, idhafah. Bila ada ianya dhamer tersebut, dhamer majrur dijar dengan idhafah. Tidak boleh dibuang kalau dhamer majrur dengan idhafah, kecuali baru boleh apabila ada dhamer tersebut dijarkan dengan idhafah isim fa'il. Jadi bahasa mudahnya, dhamer yang majrur dengan idhafah tidak boleh dibuang kecuali yang menjadi mudhafnya isim fa'il. Kecuali yang menjadi mudhafnya isim fa'il juga bermakna hal dan istiqbal. Ini ceritanya idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya lah. Contoh, ja'alladzi ana dharibuhu. Datanglah si alladzi yang bermula saya itu yang memukulnya si alladzi. Jadi ja'a fi'il madhi, alladzi isim mausul, fa'ilnya ana mubtada, dharibu khobar. Jumlah ana dharibu, jadi silat alladzi, hu yang ada pada dharibu, aid alladzi. Ini namanya aid majrur. Kenapa? Karena hu jadi mudhaf ilaih. Ana mubtada, dharibu khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf dharibu hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi hu majrur karena jadi mudhaf ilaih. Sekaligus dia jadi aid mausul. Aid yang majrur dengan idhafah tidak boleh dibuang kecuali yang menjadi mudhafnya isim fa'il. Seperti di sini yang jadi mudhafnya isim fa'il dharibu. Karena yang jadi mudhafnya isim fa'il bermakna hal atau mustaqbal, yaitu takdir an dan ghadan, maka boleh dibuang. Boleh kita baca ja'alladzi ana dharibun. Udah. Ja'alladzi ana dharibun, ayatnya mahdhuf boleh. Datanglah si alladzi yang bermula saya itu yang memukulnya si alladzi sekarang atau gadan. Jadi beliau mentakdirkan al-an dan gadan untuk menunjukkan bahwa dharib ini bermakna hal dan mustaqbal. Fataqulu, maka engkau kata, sesudah kita membuang ayatnya, jadilah ja'alladzi ana dharibun. Datanglah si alladzi yang bermula saya itu yang memukul. Yang memukulnya si alladzi. Jadi enggak usah ditulis boleh. Bihadzfil ha'i, dengan dibuang ha aid. Wa in kana majruran bi ghairi dzalik lam yuhdaf. Jika ada ianya dhamir majrur, itu majrur dengan bukan demikian. Majrur dengan bukan isim fa'il. Majrur dengan idhafah tapi yang menjadi mudhafnya bukan isim fa'il. Lam yuhdaf, niscaya tidak bisa dibuang akan dianya dhamir majrur. Contoh, ja'alladzi ana ghulamuh. Datanglah si alladzi yang bermula saya itu lamitnya si alladzi. Jadi hu ini dhamir majrur. Majrur dengan idhafah ghulam kepadanya. Cuma ghulam bukan isim fa'il. Karena ghulam bukan isim fa'il, enggak boleh aid majrur dibuang. Enggak boleh kita baca ja'alladzi ana ghulamun, enggak boleh. Harus disebut ghulamuhu. Atau ana madrubu, kita atau kepada ana ghulamu. Ja'alladzi ana madrubuhu au ana dharibuhu amsi. Contoh yang tidak boleh. Datanglah si alladzi yang bermula saya itu yang dipukulnya si alladzi. Jadi atau datanglah si alladzi ana dharibuhu yang bermula saya itu orang yang memukulnya si alladzi amsi. Kenapa dhamir di madrubuhu dan dhamir majrur di dharibuhu enggak boleh dibuang? Jadi dhamir madrubuhu walaupun dia majrur dengan idhafah, ini karena isim maf'ul. Kalau ini dharibu karena yang menjadi mudhafnya benar isim fa'il. Tapi isim fa'il bermakna madhi, yaitu amsi kemarin, bukan bermakna hal dan istiqbal. Makanya enggak boleh dibuang. Enggak boleh kita baca ana dharibun amsi. Ja'alladzi ana dharibun amsi, enggak boleh. Jadi kesimpulannya, bila aid itu majrur dengan idhafah, boleh aid dibuang pada satu surah doang, yaitu ketika yang menjadi mudhafnya isim fa'il bermakna hal atau mustaqbal. Kalau yang menjadi mudhafnya bukan isim fa'il, atau isim fa'il tapi bermakna madhi, enggak boleh dibuang. Wa asyara bi qaulihi ka anta qadin ila qaulihi ta'ala. Mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif ka anta qadin.
Seperti bermula engkau itu orang yang memutuskan. Kemana beliau mengisyarah? Ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, faqdima antakat. Faqdima, maka lakukanlah olehmu, hai Fir'aun, akan ma, yang bermula engkau itu qadihi, itu yang akan memutuskannya ma. Faqdi, putuskan olehmu akan apa? Yang bermula engkau itu yang akan memutuskan akannya apa. Jadi ma isim mausul, antakadin jumlah ismiyah jadi silat ma, kemudian aidnya yaitu dhamir pada qadihi, asalnya qadihi. At-takdir bermula takdir itu ma anta qadihi. Jadi ha ini dibuang karena majrur dengan idhofah dan mudhafnya isim fa'il dan bermakna mustakbal di sini. Fahudhifatil ha'u, maka dibuangkan akan ha pada qadihi. Wa ka'annal musannif istaghna bil misali an ayyuqayyidal wasfa biqaunihi isma fa'ilin bima'nal hali awil mustaqbal awil istiqbal. Seolah-olah musannif itu mencukupkan dianya musannif dengan contoh ka'anta qadin tadi. Seolah-olah musannif itu mencukupkan dianya beliau dengan contoh cukup an ayyuqayyida, dari bahwa mengkaitkan dianya musannif akan wasaf dengan keadaannya wasaf itu isim fa'il dengan makna hal atau istiqbal. Jadi musannif dalam syair tidak menyatakan bahwa aid yang majrur baru boleh dibuang kalau majrur dengan idhofah mudhafnya isim fa'il bermakna hal atau istiqbal, enggak menyebutkan. Tapi hal itu bisa dipahami dari contoh. Karena beliau menyatakan ka'antaka. Sementara qadin isim fa'il dalam contoh ini bermakna mustakbal. Nah, hal dan istiqbal. Maka putuskan olehmu sekarang atau kapan-kapan yang engkau mau, yang apapun yang pengen engkau putuskan. Gitu artinya. Jadi makanya seolah-olah musannif mencukupkan dengan contoh anta qadin daripada harus menjelaskan bahwa wasaf itu harus isim fa'il dan bermakna hal dan mustakbal, karena memang qadi isim fa'il. Wa in kana majruran biharfin, dan jika ada ianya aid, ianya dhamir majrur itu dijarkan dengan harfin, dengan satu huruf, dengan huruf. Dan jika ada ianya dhamir majrur itu majrur dengan huruf. Fala yuhdafu, maka tidak dibuang akan dianya dhamir illa idza dakhala 'alal mausul, kecuali apabila masuk kepada mausul harfun oleh huruf, misluhu misilnya huruf. Lafdan wa ma'nan, misil pada lafaz dan makna. Adapun bila dhamir majrur yang menjadi aid tersebut majrur dengan huruf, maka dhamir majrur itu tidak boleh dibuang kecuali apabila masuk kepada mausul, apabila mausul tersebut juga dijar oleh huruf yang sama dengan huruf yang mengjar aid. Sama pada lafaz, pada makna, hurufnya sama, huruf jarnya sama, kalau fifi, kalau bibi, kemudian maknanya juga sama. Wattafaqal amilu fihi maddatan, dan samalah oleh amil pada keduanya dua huruf maddatan pada bentuk. Dan amil yang menjadi tempat muta'alaq huruf jar tersebut, baik huruf jar yang mengjar mausul atau huruf jar yang mengjar aib, amilnya sama-sama. Ya. Kita lihat contoh, marartu billadzi mararta bihi. Aku pergi dengan si alladzi yang kau pergi dengannya si alladzi. Ini mausul dijar dengan huruf jar bi. Aid juga dijar dengan bi, bihi, billadzi. Kemudian huruf jar yang mengjar aid, yang mengjar mausul sama-sama bi, artinya sama-sama ilsak di sini. Kemudian billadzi dan bihi, huruf jar sama-sama muta'alaq kepada fi'il yang sama, yaitu marartu dan marartu. Itu maksud beliau masuk kepada mausul oleh huruf, misilnya huruf pada lafaz dan makna, dan sepakatlah amil pada keduanya. Sepakatlah amil pada keduanya pada bentuk. Sepakatlah amil pada keduanya majrur mausul dan majrur aid. Billadzi dan bihi, amilnya sama-sama marartu. Ketika itu boleh dibuang bihinya. Maka kita baca marartu billadzi mararta. Boleh. Aidnya mahdhuf bersama huruf jarnya dibuang dan aidnya. Atau marartu billadzi anta marrun bihi. Aku lalu dengan si alladzi yang bermula engkau itu marrun bihi, yang lalu dengannya si alladzi.
Jadi billadzi dan bihi sama-sama bi, kemudian muta'alaq kepada marartu dan marrun. Walaupun yang satu fi'il madhi, yang satu isim fa'il nggak apa-apa, yang penting maddahnya, hurufnya sama. Karena marrun dari marra juga. Marartu juga jadi dari marra. Fayajuzu hazful ha'i, maka bolehlah oleh membuang ha. Jadi kita baca marartu billadzi mararta. Marartu billadzi anta marrun, boleh ha-nya dibuang. Fatakulu, maka engkau kata marartu billadzi mararta. Marartu billadzi anta marrun, boleh. Contohnya qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa yashrabu mimma tashrabun, minum ia dari apa yang engkau minum. Yashrabu mimma, minum ia mimma dari ma yang engkau minum, minhu darinya ma. Jadi ma min ma ini ma mausul. Tashrabun silatnya aidnya apa? Mahdhuf, takdirnya minhu. Yang mengjar mausul huruf jarnya min, yang mengjar aid juga min. Muta'alaqnya juga sama, yashrabu dan tashrabun, sama fi'ilnya, maddahnya sama. Jadi wa yashrabu mimma tashrabun asalnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Wa taqulu, dan engkau kata maratu billadzi anta marrun, aku lalu dengan si alladzi yang bermula engkau itu lalu, ai bihi dengannya si alladzi. Jadi bihi boleh dibuang. Kenapa? Karena aidnya majrur dengan huruf jar yang sama yang mengjar mausul, muta'alaqnya juga sama, yaitu maratu dan marun. Peminhu qauluhu, sebahagian darinya contoh itu ucapannya pensyair. Apa ucapan pensyair? Wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hikbatan. Dan sungguh adalah engkau dulu itu tukhfi, engkau menyembunyikan akan cinta si Samra, hikbatan, dalam suatu waktu. Hikbah itu rentang waktu. Sungguh adalah engkau dulu itu tukhfi, engkau menyembunyikan akan mencintai si Samra pada satu waktu. Fabuh, bahaya buh, fabuh, maka tampakkan olehmu. Lana, ini lana asalnya al-an. Fabuh al-an maksudnya. Ya. Maka fabuh, ucapkan olehmu, tampakkan olehmu sekarang minha darinya si Samra, dengan alladzi yang bermula engkau itu baihun bihi, yang bermula engkau itu yang akan menampakkan dengannya alladzi. Jadi yang jadi contoh di sini billadzi mausul, anta baihun silatnya, aidnya mana? Mahdhuf, takdirnya bihi. Billadzi anta baihun bihi. Kenapa pakai bihi? Nah, karena billadzi, bihi. Jadi takdirnya anta baihun bihi. Billadzi muta'alaq kepada buh. Kemudian bihi juga muta'alaq kepada baihun. Baihun dan buh sama-sama maddahnya. Cuma buh fi'il amar, baihun isim fa'il. Fabuh, ucapkan olehmu sekarang darinya si Samra, dengan alladzi yang bermula engkau itu yang akan mengucapkan dengannya alladzi. Nah, itu. Fa in ikhtalafal harfani lam yajudil hazfu. Maka jika berbedalah oleh dua huruf, niscaya tidak bolehlah oleh buang. Bila huruf yang mengjar mausul dan yang mengjar aid beda, enggak boleh dibuang aidnya. Contoh, maratu billadzi ghadibta alaih, aku lalu dengan si alladzi yang engkau marah kepadanya si alladzi. Alladzi mausul, ghadibta alaih silat, aidnya alaihi. Alaihi majrur dengan ala, sedangkan mausul majrur dengan bi. Karena beda hurufnya, enggak boleh. Belum juga muta'alaqnya juga beda, yang satu maratu, yang satu ghadibah. Nah, jadi enggak boleh. Fala yajuzu hazfu alaih, maka tidak bolehlah oleh membuang alaih. Wa kadzalika marartu billadzi marartu bihi ala zaidin. Dan demikian pula enggak boleh itu marartu billadzi, aku lalu dengan si alladzi, marartu bihi, yang engkau lalu dengan sebabnya si alladzi. Marartu, aku pergi dengan si alladzi, yang marartu, aku lalu, aku pergi dengan si alladzi, marartu bihi, yang aku pergi dengan sebabnya si alladzi, ala zaidin, kepada si Zaid. Jadi di sini alladzi mausul, marartu bihi silat dan aidnya. Bihi di sini memang huruf jar sama. Huruf jar yang mengjar aid juga bi, huruf jar yang jar mausul juga bi, muta'alaq juga sama, marartu dan marartu. Tapi di sini tetap nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena huruf jar ini artinya berbeda.
Huruf jar pertama artinya ilsak, huruf jar kedua sababiyah. Karena syarat sebelumnya huruf jarnya harus sama pada lafadz dan makna. Ini sama lafadznya bihi dan billadzi, tapi maknanya beda. Aku lalu dengan melekat si alladzi, yang aku lalu dengan sebabnya si alladzi kepada si Zaid. Ya. Fala yajuzu hazfu fi bihi. Maka tidak bolehlah oleh membuang bihi minhu darinya contoh. Bihi ini nggak boleh dibuang. Kenapa? Lihtilafi maknal harfa ini, karena berbeda makna dua huruf. Di mana perbedaannya? Karena li'annal ba ad-dakhilata 'alal mausul lil ilsak. Karena ba yang masuk ianya ba kepada mausul yaitu billadzi. Karena ba yang masuk ianya ba kepada mausul itu lil ilsak, ba ilsak namanya. Wad-dakhilata 'ala dhamiri lis sababiyah, dan karena ba sungguh ba yang masuk ianya ba kepada dhamir itu lis sababiyah. Atau ini mubtada juga boleh. Dan bermula ba yang masuk kepada dhamir itu sabit lis sababiyah. Sedangkan ba di bihi ba sababiyah. Karena beda artinya, nggak boleh buang ait. Wa ini ikhtalafal amilani lam yajudil hazfu aidan. Dan apabila berbedalah oleh dua amil. Dan apabila bedalah oleh dua amil. Amil huruf jar yang masuk kepada mausul. Amil huruf jar yang masuk kepada ait beda. Dan apabila bedalah oleh dua amil, lam yajuz, niscaya tidak bolehlah oleh buang pula. Nggak boleh dibuang. Contoh, marartu billadzi farihtu bihi. Aku pergi dengan si alladzi yang aku gembira dengannya si alladzi. Jadi billadzi huruf jarnya bi. Farihtu bihi, bihi huruf jarnya juga bi, sama-sama. Tapi karena billadzi muta'ala amelnya marartu, sedangkan bihi muta'alanya atau amelnya farihtu, karena berbeda amel nggak boleh buang bihi aitnya. Fala yajuzu hazfu bihi, maka tidak bolehlah oleh membuang bihi. Wa hadza kulluhu huwal musyaru ilaihi biqaulihi. Bermula ini kulluhu seluruhnya ini, itu huwa bermula dianya ini, itulah yang diisyarahkan kepadanya ini biqaulihi dengan ucapannya musannif kadalladzi jurra bimal mausulajar. Demikian pula boleh buang ait itu alladzi, ait-ait jurra yang dijarkan akan dianya ait di bima artinya dengan huruf jar, jarra yang mengjar ianya ma akan mausul. Kadzalika yuhdafud dhamirul ladzi jurra bimisli ma jurral mausulu bihi. Demikian pula dibuangkan akan domer alladzi yang dijarkan akan ianya domer dengan misil ma yang mengjar ianya ma, dengan misil ma jurra yang dijarkan akan mausul bihi dengannya ma. Demikian pula dibuangkan akan domer alladzi yang dijarkan dengan akan dianya domer alladzi dengan misil ma yang dijarkan akan mausul dengannya ma. Artinya boleh buang ait kalau ait itu dijar dengan huruf yang sama yang mengjar mausul. Sama hurufnya, sama maknanya, sama amelnya. Contohnya marartu billadzi marartu fahuwa bar. Contohnya aku lalu dengan si alladzi. Mararta enak ya. Marartu billadzi mararta. Aku lalu dengan si alladzi yang engkau lalu. Bihi dengannya si alladzi. Fahuwa bar, karena dianya si alladzi itu orang baik. Billadzi mararta bihi, dengan si alladzi yang engkau lalu dengannya alladzi. Fastaghna bil misali an dzikri baqiyati syurutil lati sabaqa dzikruha. Maka mencukupkan ya musannif dengan contoh dari menyebutkan sisa syarat-syarat alati yang dahululah oleh sebutnya syarat. Dari contoh semuanya bisa dipaham syaratnya. Marartu billadzi mararta bihi. Nah, jadi mausul dijarkan dengan alladzi, ait juga dengan bihi. Kemudian muta'alanya juga sama, marartu maknanya juga sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini selesai bab mausul, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.